Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan Yesus, kita mau angkat pujian kita mau katakan bahwa Dialah Yesus yang teramat baik dalam hidup kita. Yesus
pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Yesus, benar Tuhan, Engkau adalah Allah yang baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat cinta-Mu, terima kasih buat setiaan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memuji-Mu, kami mau naikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, kiranya Engkau boleh bersuka cita atas pujian kami Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, biarlah pujian kami Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, beracaralah Tuhan pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami siap memuji-Mu lebih lagi. Haleluya, yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, ada sukacita? Yang bersukacita boleh lambaikan tangan buat Tuhan Yesus kita. Kita mau angkat pujian kita di hadapan Tuhan, kita mau katakan, kita mau berjalan bersama dengan Dia. Kau
siapkan hati kita kembali di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita mau yakin dan percaya ketika kita mau berjalan bersama Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut lagi, kita tidak perlu gentar lagi itu Bapak Ibu Saudara. Sebab kemenangan demi kemenangan sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Yesus Tuhan, kita mau katakan ku tidak takut.
Sungguh Tuhan, kepastian selalu kami dapatkan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ini perkataan firman-Mu yang sesungguhnya. Seperti tema kami Tuhan, Engkau Allah bersama kami, Immanuel atas kami. Kami tidak perlu takut Tuhan, karena sudah pasti Tuhan, Engkau ada bersama kami. Mari Roh Kudus, sebentar kami bersama-sama mendengarkan sabda firman Tuhan. Beri kepada kami hati yang memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan. Kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang di hari-hari ini Tuhan persiapkan kami menjadi jemaat Tuhan yang akan terus melihat kemenangan-kemenangan ada di pihak kami. Dipermuliakanlah Engkau Bapa, segala kuasa yang bukan tanaman dari Tuhan Yesus kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Roh Kudus yang menguasai kehidupan kami, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih. Salam Bapak Ibu saudara kasih. Puji Tuhan. Doa kita selalu bersama, kita semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat selalu. Karena kita tahu di hari-hari ini banyak hal yang membuat orang menjadi galau, membuat orang menjadi takut. Dan kita bersyukur firman Tuhan, tema gereja di hari-hari ini memberikan satu motivasi yang menguatkan kita. Sesuai dengan tema firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat yang ke-10, jangan takut. Dikatakan, janganlah takut sebab aku menyertai, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ini bahasa Yesus sendiri, ini bahasa Allah sendiri yang menawarkan, yang memberitahukan kepada kita jemaat Tuhan, jangan takut, aku inilah Allahmu yang selalu menyertai engkau. Dari latar belakang kitab Yesaya 41 ayat 10 ini menjelaskan dari latar belakang perjalanan kehidupan Nabi Elia. Pada saat Elia mengalahkan 450 Nabi Baal, sesuatu hal yang luar biasa saat itu. Sesuatu yang istilahnya orang katakan spektakuler. Banyak orang terkagum, banyak orang terpesona, banyak orang terheran-heran dengan kuat kuasa yang saat itu Nabi Elia melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi sesuatu yang sangat ironis Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari latar konteks ayat ini apa yang dikatakan? Elia takut dengan seorang wanita yang bernama Isabel. Ada titik ketakutan sederhana ya Bapak Ibu Saudara kasih, seorang wanita Isabel. Elia seorang nabi tapi dia takut dengan wanita yang bernama Isabel saat itu. Bapak Ibu Saudara kasih, pagi hari ini apa sih yang menjadi ketakutan kita? Apa sih yang menjadi kebimbangan kita, keraguan kita? Bapak Ibu Saudara kekasih, manusia selalu akan mengalami rasa ketakutan itu ada. Tetapi rasa ketakutan itu bisa kita atasi dengan kita merenungkan
ayat ini. Amin Bapak Saudara yang kasih. Amin Bapak Ibu Saudara yang kasih. Kita bisa renungkan ayat ini menjadi satu rema dalam hidup ini. Ketakutan itu akan sirna. Bapak Ibu, kalau saya ditanya, alah Bu Manurung, apa enggak ada rasa takut? Ada Bapak Ibu. Saya enggak munafik, ada rasa ketakutan yang ada dalam diri saya. Tetapi kita mau bersama-sama, rasa ketakutan yang bagaimana yang kita mau pertahankan dalam hidup ini. Kalau hanya rasa ketakutan yang membuat kita menghalangi kehidupan iman rohani kita, tidak melihat kuasa kedaulatan Tuhan bekerja, kita mau katakan, Tuhan tolong saya untuk bisa melewati itu semua. Nabi Elia bisa melewati di dalam dia menghadapi Isabel saat itu, Bapak Ibu Saudara kasih. Karena apa? Dia datang kepada Allah yang hidup, yang telah menjanjikan bahwa Allah menyertai. Jangan takut dan jangan bimbang. Biarlah pagi ini juga menjadi tema renungan firman Tuhan yang mau saya ambil. Adalah dengan tema, tiada aku ragu. Ada pujian, tiada aku ragu lagi mengikutmu Yesus. Bapak Ibu, saya merenungkan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ini. Kita mau perhatikan Bapak Ibu bersama-sama. Yuk kita akan lihat kitab-kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ini ayat yang ke-24. Enggak salah Bapak Ibu ya, saya jemput kita bangkit berdiri kembali, kita baca ayat ini sama-sama dalam hitungan yang ketiga. Kita baca kitab Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan dalam hitungan ketiga, kita sama-sama baca 2, 3. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekasih. Dalam konteks pembacaan ini dikatakan, kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Firman Tuhan yang kau katakan itu adalah benar. Bapak Ibu, kita akan melihat bersama-sama dari pembacaan ini Bapak Ibu. Ini adalah pembacaan firman Tuhan sangat luar biasa. Next, kita perhatikan. Pembacaan ini menekankan begitu pentingnya suatu ketaatan baik kepada Elia maupun kepada janda Sarfat. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Ini sesuatu yang mau kita perhatikan bersama-sama. Begitu menekankan tentang ketaatan baik dalam diri Elia maupun janda Sarfat. Karena posisi kehidupan mereka saat itu, baik Elia maupun janda Sarfat mengalami yang namanya kelaparan. Setelah Nabi Elia mengalami perkara-perkara yang ajaib luar biasa, dia mengalahkan Nabi Baal 450, ternyata ada proses perjalanan yang dialami Elia. Dia harus mengalami kelaparan dan demikian juga janda Sarfat Bapak Ibu sekalian kasih. Dikatakan di pasalnya ke-17, kalau kita lihat nanti di rumah dibaca kembali Bapak Ibu sekalian kasih. Sampai-sampai Tuhan perintahkan kepada Elia, kamu pergi ke sungai Kerit. Setelah dia ada di sungai Kerit, teratasi semua masalahnya Nabi Elia, terpenuhi segala kebutuhannya saat itu. Ternyata pada akhirnya semuanya itu yang namanya sungai Kerit itu kering. Dan Tuhan katakan kepada Elia, kamu pergi ke Sidon. Dan kita lihat Nabi Elia pun penuh ketaatan, dia pergi ke sana. Kamu akan menjumpai seorang janda Sarfat. Dan benar dia bertemu dengan janda Sarfat tersebut. Bapak Ibu, ironisnya apa Bapak Ibu? Yang dijumpai Nabi Elia adalah orang yang juga mengalami kelaparan, sama-sama kelaparan. Sama-sama mengalami yang namanya kelaparan. Pada saat Nabi Elia berkata kepada janda Sarfat, ibu tolong berikan aku sedikit roti. Ibu tolong berikan aku sedikit air saja. Janda Sarfat ini dengan segala kepolosannya, dengan segala ketidakberadaannya, dengan segala ketidakmilikannya yang ada saat itu, berlebihan tidak ada saat itu, dia mengatakan jujur apa adanya. Bapak Elia, saya hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dibuli-buli.
Tapi kita lihat Bapak Ibu, Elia tetap memotivasi, lakukan itu, buat itu, lakukan itu, buat itu. Janda Sarfat sudah menjelaskan, setelah kami makan ini Bapak Elia, kami gak tahu apa selanjutnya, apa yang akan terjadi selanjutnya dengan saya dan anak saya. Tapi akhirnya Janda Sarfat melakukan itu semua. Sama-sama di posisi yang namanya kelaparan. Sama-sama yang juga mengalami sama-sama kesusahan Bapak Ibu sering kasih. Kita lihat nanti di ayat yang ke-7 dan 12. Gak usah kita baca ya Bapak Ibu ya, dibaca lagi nanti di rumah. Dikatakan sama-sama mengalami kesusahan hidup. Sama-sama. Bapak Ibu kalau kita bicara tentang kelaparan, kesusahan hidup di hari-hari ini satu dilema yang sangat besar. Semua yang namanya bangsa-bangsa ini mengalami resesi ekonomi. Kita ketahui Menteri Ekonomi sendiri, Menteri Keuangan sendiri sudah menjelaskan bahwa kita Indonesia ada istilahnya resesi sampai 2, berapa triliun Bapak Ibu sering kasih. Dan kita lihat banyak PHK pekerjaan banyak terjadi di sana. Kemarin saya ketemu dengan seorang mas jual roti bakar. Saya kalau ketemu dengan seseorang, kalau saya sempat mengatakan sesuatu, saya katakan, saya tanya, Mas ini bekerja dengan membakar roti ini, jualan ini milik siapa? Milik saya Bu. Bagus, saya katakan. Saya tanya, sehari sampai habis berapa Mas roti gelondongan ini Mas jual? Orang-orang datang beli kepada Mas. Bu kalau lagi rame bisa 30, bisa 25. Terus saya katakan, saya kalkulasi kalau satu roti gini yang biasa ya Mas, kita berbicara biasa dulu ya, iya Bu, 10.000. Mas dari modal awal kira-kira sampai enggak 10.000? Enggak Bu. Nah setelah berbicara, singkatnya Bapak Ibu sering kasih, saya katakan, Mas pertahankan, Mas sabar ya. Saya katakan demikian, karena saya cermati, saya amati di komplek ini waktu itu ada di sana bakar roti cukup rame, tapi gitu buka tutup orang akhirnya mau beli banyak kecewa. Demikian juga tukang pecel, jual pecel ada enak pecelnya di komplek yang dekat rumah saya, enak banget, taci ini enak banget jualannya. Tapi sangat disayangkan dia selalu seperti itu. Saya katakan Mas pertahankan, orang sekarang mau cari kerja susah. Iya Bu, saya coba cari kerja sana sini aja susah Bu. Yaudah kamu udah punya gerobak sendiri apa sendiri, pertahankan Mas, disyukurin dengan apa yang ada. Bapak Ibu, seorang Mas ini berkata memang susah. Nah dari contoh ini Bapak Ibu, saya merenungkan dalam kehidupan di hari-hari ini. Kita enggak tahu seperti apa selanjutnya, kita tidak tahu ke depan bagaimana dengan generasi kita. Saya selalu memotivasi yang muda-muda, ayo kalian jangan takut, lakukan apa menjadi bagianmu untuk Tuhan. Kamu yakin percaya Tuhan akan menyertai kamu. Ini yang kita renungkan bersama-sama. Dengan keadaan seperti ini kita kembali kepada firman Tuhan. Luar biasa kita melihat kehidupan janji firman Tuhan dalam hidup ini. Bapak Ibu saudara kasih, kita mulai selanjutnya. Next. Kita lihat siapakah Janda Sarfat ini. Kok kita perhatikan Bapak Ibu, dia bukan orang yang istimewa, bukan. Maksud saya begini, bukan orang istimewa, maksudnya punya kedudukan yang baik, punya nama yang baik, punya perekonomian baik, tidak. Kok kita lihat gambarnya Bapak Ibu, dia seorang yang sederhana, orang yang gak istimewa. Tapi ada nilai-nilai plus sendiri yang ada di dalam diri pribadi Janda Sarfat ini. Ada nilai rohani yang mau kita pelajari, ada nilai-nilai rohani yang mau kita lihat. Bagaimana ketekunannya, kesetiaannya, ketaatannya, sampai dia mengatakan benar Elia bahwa engkau adalah di mana Allah yang ada di dalam dirimu adalah Allah yang hidup. Firman yang ada di dalam diri Elia adalah firman yang benar. Ini sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Janda Sarfat ini bukan orang yang percaya seperti Elia, bukan milik imannya seperti Elia.
Dunia sana Bapak Ibu, orang-orang gak mengenal Tuhan di hari-hari ini, melihat kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kita harus bisa menjadikan berkat buat banyak orang. Dari tindakan kehidupan rohani kita, orang bisa melihat bahwa Allah yang ada dalam diri kita adalah Allah yang hidup. Allah yang ada dalam diri kita adalah firman-Nya benar di dalam hidup kita. Dikatakan dia bukan orang yang istimewa, tetapi kita melihat janda Sarfat ini memiliki hati yang murah hati. Mengapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Seperti awal tadi saya katakan, dari dari yang apa yang dia tidak punya, ya istilahnya itu diuji, lakukan janda Sarfat, dia lakukan untuk Elia, memberikan sesuatu untuk Elia. Saya minta tolong Pak Arto bacakan Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ya, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ada nilai di dalam diri janda Sarfat ini, ada memiliki hati yang penuh kemurahan. Dan firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang murah hati, sebab dia akan mendapatkan kemurahan. Dan kita lihat, dia juga bukan orang Israel, tetapi dia mengecap kemurahan itu, kemurahan Tuhan itu sendiri. Benar, dia ada orang yang tidak orang Israel, dia adalah orang keturunan daripada Sidon. Dan dia berasal dari Sidon, yaitu tempat pemujaan dewa Baal, istrinya Ahab, Isabel. Dia ada posisi di daerah seperti itu Bapak Ibu Saudara kasih. Kalau kita jujur dalam hidup ini, biasanya dalam hidup manusia, kalau dia ada berada di satu lingkungan, maaf Bapak Ibu, orang lingkungan yang berpikir, istilah pikiran untuk positif, pasti dia akan terpengaruh dengan pikiran positif. Orang yang berada di tengah-tengah orang yang setia beribadah, saya yakin dia pun akan dipengaruhi dengan orang-orang yang sekitar itu untuk setia beribadah. Kalau dia ada berada di tengah orang-orang yang penyembahan Baal yang dia lakukan, dia pun pasti berapa persen banyaknya dia akan pengaruh mengikuti penyembah Baal. Tapi kita lihat janda Sarfat ada di posisi seperti itu. Tapi dia bisa keluar dari posisi seperti itu. Dia meyakini walaupun saat itu dia belum pure, di dalam keyakinannya sesungguhnya dia telah percaya kepada Yesus. Tetapi setelah melihat kekuatan kuasa yang dikerjakan Elia di tengah-tengah kehidupan janda Sarfat, dia mengakui dari mulutnya, dia mengakui dari hidupnya bahwa benar Nabi Elia adalah hidup, dan benar firman Tuhan yang ada di dalam diri Elia adalah firman yang benar. Ini Bapak Ibu, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Next kita lihat kembali Bapak Ibu. Dari ayat 12 dan 24, janda melihat bahwa Allah yang seperti saya katakan tadi, Allah yang hidup, firman Allah benar. Kita akan lihat Mazmur 18 ayat 47. Tolong Pak Arto bantu saya. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Ya. Tuhan hidup Bapak Ibu, amin Bapak Ibu sedang kasih. Tuhan kita hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Terus Bapak Ibu, ku tak gentar, karena ku tahu hidup jadi Yesus hidup. Amin. Dia hidup Bapak Ibu. Dia hidup. Yesus hidup. Dari sini kita mau melihat bersama-sama. Ada 3 hal yang mau kita lihat Bapak Ibu. Mengapa janda Sarfat ini membuat dirinya, meyakinkan dirinya sendiri. Meyakinkan dari hidupnya sendiri Bapak Ibu. Bahwa Allah itu kok benar-benar ya. Allah yang Elia itu hidup ya.
meyakinkan untuk dirinya sendiri, kok benar ya bahwa firman Allah yang ada di dalam diri Elia itu kok benar-benar, sungguh-sungguh benar. Bapak Ibu, kita melihat bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan lihat di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Next. Mari Pak Arto, tolong saya dibantu. Bilangan 23 ayatnya yang ke 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Amin. Kita lihat yang mau kita perhatikan bersama-sama Bapak Ibu, bahwa sesungguhnya janji firman Tuhan itu tidak sama dengan janji manusia. Amin Bapak Ibu. Janji firman Tuhan itu tidak sama dengan janji manusia. Jelas dikatakan, masakan ia berfirman dan tidak melakukannya. Ya. Atau berbicara tetapi dia tidak menepatinya. Kalau sudah firman Tuhan berkata seperti ini dan firman Tuhan berkata seperti ini, Bapak Ibu, kalau ada satu titik keraguan dalam hidup ini, perjalanan hidup ini seperti saya katakan tadi, janda Sarfat mengalami satu kesusahan. Kesusahan yang satu sudah terlewati dengan kebutuhan yang dimana saat itu dia memerlukan kebutuhan, terlewati. Setelah berjalannya hidup ada lagi persoalan Bapak Ibu, anaknya sakit keras dan bahkan mati. Ini hidup, ini perjalanan manusia. Ini dialami janda Sarfat seperti ini Bapak Ibu. Mungkin kita punya pemikiran seperti ini, kok ada lagi lah masalah, kok ada lagi masalah. Beberapa minggu yang lalu seorang anak Tuhan berkata seperti saya seperti ini, Bu Manurung, dosa apa yang dilakukan papa mama saya? Kok sampai kami mengalami masalah kok gak pernah berhenti dan terselesaikan. Saya berkata begini, maaf Ibu, tolong kita jangan mundur. Tolong kita jangan mundur, enggak. Papa mama sudah ada di sorga. Papa mama saya percaya tidak ada menginginkan ada sesuatu yang jelek buat anak-anaknya. Sesuatu yang gak baik buat anak-anaknya. Jangan mundur. Kita punya firman, kita punya Yesus saya katakan. Sampai dia sambil nangis dia katakan, saya gak kuat lewat ini semua masalah ini. Ibu tolong jangan berkata seperti itu. Kalau berbicara masalah, saya juga punya masalah Bapak Ibu sekasih. Tapi kita melihat seperti firman Tuhan katakan, bahwa janji firman Tuhan tidak sama dengan janji manusia. Ini yang mau kita pegang bersama-sama pagi ini. Ini yang mau kita yakinkan pagi ini bersama-sama dari diri kita sama-sama. Dan kita lihat terbukti apa yang dikatakan Elia kepada janda Sarfat. Di saat janda Sarfat taat, dia bisa melewati semua persoalan masalah. Bahkan anak yang sudah mati pun bisa hidup Bapak Ibu. Saat pagi ini apa yang menjadi persoalan kita, pagi ini apa yang menjadi pergumulan kita. Biarlah kita mau katakan seperti kitab Bilangan 23 ayat 19 ini. Kalau Tuhan yang sudah mengatakannya, kalau Tuhan yang sudah berfirman buat kehidupan kita, masakan dia tidak melakukan itu buat kita. Ini yang mau kita renungkan Bapak Ibu. Yang kedua kita mau melihat, tolong Pak Arto, Yesaya 55 ayat yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ya, yang kedua Bapak Ibu yang mau kita lihat, mengapa kita tidak perlu ragu dalam hidup ini. Yang kedua, bahwa firman Tuhan tidak kembali sia-sia dalam hidup kita. Bapak Ibu, siapa pagi hari ini yang datang pagi ini berkata, lah tiwas ke gereja, tiwas bangun pagi, tiwas mandi pagi-pagi,
mendingan aku buat tidur enak-enakan, mendingan aku buat jalan-jalan kepada keluargaku ke sana enak. Tiwas aku datang ke gereja aku gak dapatkan apa-apa. Tiwas aku ke gereja gak menemukan sesuatu apa-apa. Mana janji Tuhan, mana perkataan Tuhan. Bapak Ibu, kitab Yesaya 55 ayat 11. Ini menjadi renungan buat kita. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Amin Bapak Ibu. Tidak akan kembali sia-sia buat diri kita. Ia tidak akan katakan, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Tuhan perintahkan sesuai dengan kebutuhan keperluan kita. Tuhan tahu Bapak Ibu, pikiran Allah itu tidak sama dengan kita. Maka kalau gak salah dalam kitab Roma, pikiran Tuhan gak sama dengan pikiran kita. Artinya apa Bapak Ibu? Mari kita mau menyelaraskan kehidupan iman kita, pemikiran kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ketekunan kita, ketaatan kita, kesetiaan kita, kesungguh-sungguhan kita. Itu yang mau kita kerjakan, itu yang mau kita lakukan. Itu yang mau Tuhan minta dalam diri kita. Bapak Ibu, saya merenungkan ini luar biasa. Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Ajar kami untuk mengerti apa yang menjadi hatimu Bapa. Proses Bapak Ibu sering kasih. Ini yang mau kita renungkan bersama-sama pagi ini. Yang ketiga, tolong Pak Arto, Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Ayat 18 tadi Bapak Ibu dikatakan, firman Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Firman Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera. Firman Tuhan tidak mendatangkan ketakutan. Firman Tuhan tidak mendatangkan intimidasi buat hidup kita. Kebenaran firman Tuhan tidak mendatangkan sesuatu membuat kita takut untuk datang menghampiri Dia, tidak Bapak Ibu. Ayat 18 dari kitab Yesaya tadi katakan, firman Tuhan itu mendatangkan damai sejahtera, dikatakan seperti dikatakan air sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus berlimpah-limpah dalam diri kita. Ini dialami janda Sarfat Bapak Ibu saya kasih. Setelah dia melewati semua itu, dia melihat bahwa benar semuanya dia lihat dengan saksi mata sendiri. Janda Sarfat melihat bagaimana Allah ada bersama dia, bagaimana Allah menyertai dia, bagaimana Allah melindungi janda Sarfat ini dari kematian anaknya. Damai sejahtera itu benar-benar terjadi atas kehidupan janda Sarfat. Saya percaya Bapak Ibu saya kasih, firman Tuhan pun selalu mendatangkan damai sejahtera buat kehidupan kita. Mungkin firman itu membuat kita sepertinya tidak bisa menerima untuk kita lakukan, tapi kita mau belajar seperti tanah 4 itu Bapak Ibu dikasih ilustrasi. Yesus memberikan satu ilustrasi yang begitu indah. Hati yang mana yang kita miliki dalam hidup ini? Kalau kita memiliki hati yang baik, kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, amin Bapak Ibu. Hari-hari ini kita gak perlu banyak ngomong-ngomong Bapak. Udah diam, tenang, hampiri hadirat Tuhan, cari wajahnya. Lakukan kehidupan ini menyenangkan hati Tuhan. Kita lihat Tuhan pun akan berimmanuel atas hidup kita. Amin Bapak Ibu saudara kasih. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Dari kesimpulan ini kita mau belajar bersama-sama bahwa janda Sarfat adalah sesuatu yang luar biasa yang mau kita lihat dari konteks ayat tadi 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 24. Bahwa aku tahu sekarang bahwa Allahmu adalah Allah yang hidup, dan aku tahu sekarang bahwa firman-Mu yang ada di dalam diri Eli adalah firman yang benar. Biarlah pagi ini kiranya itu pun menjadi bagian kita, bahwa kita yakinkan bahwa firman Tuhan adalah hidup buat kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Dia dengan satu pujian kita kepada Dia. Haleluya. Tuhan Yesus selalu menolong. Haleluya Yesus. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkatiku. Ku yakin Tuhan memberkatimu. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh. Amin. Haleluya. Benar Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Amin. Amin. Tuhan tolong kami luar biasa bagi kami. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sampai detik saat ini kami adalah umat-umat yang mengecap segala kebaikan-Mu Tuhan, yang mengecap segala kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah terus kehidupan rohani kami mau belajar tiap saat Tuhan taat dan taat di hadapan-Mu. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Firman Tuhan adalah firman yang iya dan amin. Firman yang pasti dalam kehidupan kami. Beri kepada hati kami tidak ada satu keraguan tentang Engkau. Kami tidak ada keraguan tentang apa kata firman Tuhan. Kami tidak ada keraguan tentang kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami akan melihat, merasakan kebaikan-Mu dalam hidup ini Bapa. Pagi ini Tuhan, apapun menjadi pergumulan kami, persoalan masalah kami taruhkan semua ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau mengenal hati kami, mengenal pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, hampiri kami pribadi lepas pribadi. Kuatkan kami untuk melewati setiap persoalan masalah kami. Dan kami sebagai umat-Mu tetap setia di hadapan-Mu. Dipermuliakanlah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
pulang, mari kita mendengarkan beberapa pengumuman. Firman Tuhan minggu depan, tanggal 18 Oktober 2020, akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hosea Idityono. Bagi jemaat yang akan memberi persembahan, disediakan kotak persembahan di pintu keluar. Tolong persembahan diberikan keterangan yang jelas untuk persembahan apa. Persembahan juga bisa ditransfer melalui Bank Tahapan BCA atas nama Bapak Supriyanto. Sebelum pulang, pastikan jemaat membersihkan tangan dahulu dengan hand sanitizer yang sudah disediakan. Jemaat tetap jaga jarak, jemaat keluar lewat pintu utama dimulai dari deret pertama sampai deret selesai. Selama di dalam mobil, penghantar pulang, tolong masker jangan dibuka dan pastikan Bapak atau Ibu tidak tertular virus corona selama beribadah di gereja. Waktu selanjutnya saya serahkan Bapak kembali. Mari Bapak Ibu, kita akan berdiri sekali lagi. Kita akan akhiri ibadah kita di dalam doa. Bapak Surgawi, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan berkati pagi hari ini. Hari ini kami tahu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang memperhatikan segenap kehidupan kami, dan tidak ada firman-Mu yang akan kembali dengan sia-sia. Ajar setiap kami Tuhan untuk selalu menurut akan perintah-perintah-Mu, sehingga damai sejahtera Allah itu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Ibu Manurung yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan segenap keluarga Bapak dan Ibu Manurung ke dalam tangan-Mu, juga Kris. Kami percaya kasih setia-Mu melawat keluarga Bapak Ibu Manurung, sehingga nama Tuhan ditinggikan Tuhan. Dalam setiap kehidupan Engkau menyertai Bapak. Berkati setiap jemaat-Mu yang pagi hari ini telah datang kemari. Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, beri kekuatan buat mereka yang lemah, dan Tuhan buka jalan bagi mereka yang membutuhkan jalan keluar. Khususnya dalam musim pandemi COVID-19, Tuhan tetap memeliharakan karena kasih setia-Mu selama-lamanya untuk selama-lamanya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami akan diberkati dan bahkan Tuhan pandemi COVID-19 akan segera berlalu. Karena Allah yang kami sembah di dalam Yesus adalah Allah yang berkuasa, lebih berkuasa dari pandemi COVID-19. Bapak, terima kasih, kami menyerahkan segenap kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Engkau Allah yang teramat baik buat jemaat-Mu, baik yang ibadah onsite pagi ini maupun yang sebentar mendengarkan ibadah online. Tuhan taruh berkat Tuhan atas setiap kami Bapak. Sehingga di musim pandemi ini kami tidak takut lagi dan kami tidak ragu lagi. Engkau Allah, Tuhan dan kekuatan kami. Sekarang Bapak Ibu yang saya kasihi, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat Tuhan pagi hari ini. Kasih Allah Bapa, pengorbanan Yesus Kristus Tuhan di Golgota untuk menebus melayakkan kita menjadi anak-anak-Nya dalam dimensi waktu tanpa batas. Kita diberkati dan persekutuannya yang intim melalui Roh-Nya yang kudus terus menyertai dan memberkati engkau. Dimanapun engkau berada, engkau diberkati Tuhan. Apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil dan nama Tuhan ditinggikan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan pagi hari ini Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan damai sejahtera Allah hari ini, esok, sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Yang percaya di dalam Yesus berkata, Amin.